Selamat datang bersama saya Usman Husnan. Ini adalah video ketiga saya tentang demo aplikasi database pesantren dan madrasah. Kali ini masih dengan tema kesekretariatan, subtema input data. Baiklah, untuk melakukan input data kita bisa mengklik tombol baru di sini. Secara otomatis ID berisi induk terakhir ditambah 1. Jadi di sini induk terakhir 404183. Ketika Anda klik baru, ini 4041800084. Jadi induk terakhir ditambah 1. Ini tahun ajaran ketika santri mendaftar. Ada nomor urut jika Anda membutuhkan nomor urut. Ini maksudnya nomor urut pendaftar dalam 1 tahun ajaran. Anda boleh mengosongkannya jika merasa tidak perlu. Ada tanggal daftar, ini tanggal hijriah. Tanggal hijriah ini sifatnya takribi, jadi terkadang ada selisih 1 atau 2 hari, tapi biasanya tepat. Kita tulis misalnya nama Abdul Karim. Begini, alias jika santri yang bersangkutan punya alias atau panggilan yang sifatnya jauh berbeda dengan nama aslinya sehingga perlu untuk dituliskan, Anda boleh mengosongkannya. Klik next. 352607 misalnya 1112 terus 030001 tab. Wow, banyak sekali pekerjaan yang sudah Anda selesaikan hanya dengan mengetikkan nomor NIK. Ada tempat lahir, tanggal lahir, alamat hingga kecamatan. Anda cukup terbantu dengan aplikasi ini. Namun tentu saja ini bisa disesuaikan, ini bisa diubah karena terkadang NIK tidak sinkron dengan data-data turunannya karena pindah alamat atau kasus-kasus yang lain. Pada data alamat, ini adalah daftar maksud saya provinsi di seluruh Indonesia. Ketika Anda mengklikkan provinsi Aceh misalnya, hanya tampil kabupaten yang ada di Aceh saja. Kabupaten yang lain tidak tampil. Ketika Anda klik Kabupaten Aceh Tengah, maka kecamatan di Aceh Tengah tampil. Ketika Anda klik Kecamatan Lingi, desa di kecamatan tersebut tampil. Tidak menampilkan desa-desa di tempat lain. Saya mempunyai data alamat ini untuk seluruh Indonesia. Anda bisa klik tombol transparan di sini. Ini adalah data alamat wilayah sampai tingkat desa untuk seluruh Indonesia. Jadi misalnya di Bali ada kabupaten berikut ini, di kabupaten misalnya Gianyar ada kecamatan seperti ini, di kecamatan Tampak Siring ada desa sebagai berikut. Ini data yang saya miliki, konon ini berasal dari Dispenduk tahun 2018. Semoga saja benar, tapi sejauh ini saya cek tidak pernah ada masalah, tidak pernah salah. Anda bisa mencari alamat di sini. Kembali ke tampilan yang tadi, close. Jadi misalnya saya klik ini, misalnya Jatim, maka tampil kabupaten dan kota yang ada di Jawa Timur. Kabupaten kota di tempat lain tidak tampil. Ini sangat memudahkan bagi Anda dalam input data. Kemudian Bangkalan tampil kecamatan yang ada di Bangkalan 10, atau misalnya saya klik Kelampis, misalnya di Kelampis kecamatan ini muncul, maksud saya desa yang ada di Kelampis, Desa Pulung. Kemudian RT RW nya. Untuk jalan ini meliputi dusun, nomor rumah, gang, dan seterusnya, sub alamat yang di bawah desa. Anda bisa ketikkan di SN misalnya dusun Lompang. Saya tidak tahu apa ada dusun Lompang di sana. Kode posnya saya juga tidak hafal. Laki-laki. Ini pendidikan sebelum yang bersangkutan mendaftar ke lembaga ini, misalnya dia belum lulus, belum sekolah, misalnya begitu. Atau Anda bisa menyesuaikan SD, misalnya dia lulus asal ke sekolah, bisa Anda isikan SDN apa misalnya. Kemudian di jenjang diniyahnya
data orang tua. Sebelum Anda menambahkan data orang tua, pastikan dulu bahwa orang tua dimaksud belum pernah punya data di sini. Jika Anda masih ragu, Anda bisa klik tombol cari karena khawatir orang tua dimaksud sudah pernah menyekolahkan anaknya di lembaga ini. Kita cari dulu. Sebelumnya kita lepaskan filternya, tampilkan semua data. Karena jika Anda mengklik aktif di sini, maka menampilkan data orang tua yang anaknya masih aktif. Jika begini, menampilkan data orang tua yang anaknya sudah tidak aktif lagi. Jika kita klik semua, maka menampilkan data orang tua, baik yang anaknya masih aktif atau anaknya sudah berhenti. Kita cari misalnya Husnan. Ibunya biarkan kita kosongkan dulu, klik cari. Ini ada Husnan dengan pasangan Siti, dengan anaknya Usman dan Siti Nur Hasanah. Jika memang itu data yang Anda maksud, Anda bisa klik tetapkan di sini. Atau misalnya ternyata bukan itu data yang dimaksud, maka Anda bisa klik tombol plus tambah data baru. Anda juga bisa menambah data baru dari sini. Tambah data baru. Kali ini orang tuanya misalnya Abdul Kabir Abdul Kabir dengan Ibu Nur Mala misalnya. Nah, kali ini kita kosongkan saja biar cepat. Jumlah anak misalnya 5. Klik tetapkan. Data orang tua sudah terisi. Apakah Anda ingin memperbaharuinya? Ya. Karena tadi ada data nama Husnan, kita perbarui, kita ganti dengan nama Abdul Kabir, anak ke-3 misalnya. Begitu juga dengan data wali. Jadi jika saudara Abdul Karim walinya baru, kita bisa klik tombol plus tambah di sini untuk menambah data wali. Jika misalnya walinya sudah pernah punya data di sini, maka kita klik tombol cari. Kali ini misalnya baru. Orang tua berbeda dengan wali, meskipun biasanya orang tua sekaligus menjadi wali. Karena itu secara default, secara otomatis data wali mengambil data dari ayah. Jika memang bukan ini data dimaksud, Anda bisa mengubahnya. Kali ini misalnya datanya berbeda. Misalnya Abdul Jabbar. Walinya berbeda karena yang bersangkutan misalnya diadopsi oleh familinya, paman misalnya, laki-laki, pekerjaan. Kita kosongkan saja biar cepat. Tetapkan hubungannya bukan lagi ayah, tapi misalnya hubungannya paman. Oke. Sekarang kita refresh. Abdul Karim sudah ada aktif. Kelasnya belum kita input karena tadi kelas memang tidak kita input. Anda bisa memperbaharui di sini atau Anda bisa mengklik di sini. Data yang bersangkutan langsung aktif, dinyatakan aktif karena tadi ketika kita input data auto aktifnya kita checklist. Kalau auto aktifnya tidak kita checklist, maka data yang kita inputkan tidak otomatis menjadi aktif. Datanya masuk tapi dia belum menjadi aktif. Baiklah, sekian dulu pertemuan kita kali ini. Cukup panjang dan melelahkan, semoga Anda betah. Pada pertemuan selanjutnya saya akan membahas tentang kemadrasahan.